Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, malam yang ke-26 dari Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1447 Hijriah, bertepatan dengan 21 Juli 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Imam rahimahullah, dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi syarhi kitab At-Tauhid. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita melanjutkan mempelajari bab yang ke-26 halaman 98 tentang dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan penulis, Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas dengan sanad yang jayyid. Dan Abu Ya'la yang dimaksud adalah seorang ahli hadis dari negeri Arab, namanya Ahmad bin Ali bin Al-Muthanna At-Tamimi Al-Musili. Namanya Ahmad bin Ali bin Al-Muthanna At-Tamimi Al-Musili. Dan beliau banyak menulis kitab hadis dan kitab-kitab lainnya. Di antaranya adalah kitab beliau Musnad Abu Ya'la. Musnad itu artinya adalah kitab hadis yang disebutkan hadis-hadis di dalamnya dengan sanad-sanadnya berdasarkan urutan para sahabat. Jadi misalkan Musnad Abu Hurairah
berarti beliau akan menyebutkan seluruh hadis yang berkaitan dengan Abu Hurairah. Kemudian Musnad Aisyah, seluruh hadis yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau wafat pada tahun 307 Hijriyah. 307 Hijriyah. Baik. Hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang menunjukkan kepada terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan kepada kafirnya tukang ramal dan tukang sihir, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Karena mereka berdua ini, tukang ramal, tukang sihir, kedua-duanya mengaku mengetahui ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Dan siapa yang mempercayai tukang ramal dan bahkan ridha dengan tukang ramal, maka dia mempercayai hal yang berkaitan dengan perkara bahwa ada selain Allah yang mengetahui akan hal gaib. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 99, Al-Bazzar dengan isnad yang jayyid. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Al-Bazzar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu' dari Imran bin Husain, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayyur, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan, dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir, yakni ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan isnad hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi dan seterusnya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Bazzar. Al-Bazzar, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang rawi hadis, dan beliau nama lengkapnya Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Basri. Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Basri. Basrah itu di Irak. Jadi beliau asalnya dari Irak. Dan beliau mempunyai kitab Musnad, sama. Musnad Al-Bazzar. Apa tadi kitab Musnad Al-Musnad? Kitab Musnad adalah kitab yang penulisnya mengumpulkan hadis berdasarkan sahabat Nabi. Musnad Abu Bakar, berarti seluruh hadis Abu Bakar radhiyallahu an. Musnad Umar bin Khattab, berarti seluruh hadis Umar bin Khattab. Musnad Utsman bin Affan, seluruh hadis Utsman bin Affan, dan seterusnya. Taib. Itu adalah dan nama lengkapnya, nama bukunya adalah Al-Bahru Az-Zakhar. Al-Bahru Az-Zakhar. Ya, Al-Bahru Az-Zakhar. Dan beliau wafat pada tahun 292 Hijriah. Berarti sekitar
200 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Bazzar. Dengan isnad yang jayyid. Isnad yang jayyid maksudnya adalah isnad itu mata rantai rawi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Bazzar meriwayatkan dari fulan, meriwayatkan dari fulan, meriwayatkan dari fulan, dari tabi'i, dari sahabat, dari Rasulullah. Ini namanya isnad. Jayyid itu artinya baik, bagus. Ya. Meriwayatkan hadis marfu'. Marfu' artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marfu' artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, tidak termasuk golongan kami. Nah, ini kata-kata ini menunjukkan kepada ancaman keras yang menunjukkan kepada bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah dosa besar. Saya ulangi, tidak termasuk golongan kami. Yang dimaksud dengan kata seperti ini atau kalimat seperti ini, tidak termasuk golongan kami, ini adalah peringatan keras dan menunjukkan kepada bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah dosa besar. Perbuatan ini adalah dosa besar. Nah, tidak termasuk golongan kami yang melakukan atau menerima tatayyur. Melakukan tatayyur maksudnya adalah merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Melihat burung gagak, merasa bernasib sial. Melihat kucing pincang, merasa bernasib sial. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tatayyur. Melakukan tatayyur. Merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar. Atau menerima tatayyur. Menerima tatayyur itu maksudnya adalah seseorang diminta untuk meramal nasib. Apakah baik atau buruk. Ini namanya menerima tatayyur. Kemudian meramalkan atau diramalkan untuknya. Meramal. Meramal keadaan yang akan datang. Atau diramalkan untuknya. Dia minta ramal, lalu diramalkan. Maka yang minta diharamkan. Dan meramal juga diharamkan. Bukan termasuk golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyihir atau meminta disihirkan. Menyihir, maksudnya dia tukang sihir. Meminta disihir pasiennya untuk minta disihirkan kepada orang lain. Ini bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan barang siapa mendatangi dukun, yaitu tukang ramal, lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir. Yaitu ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Mu'jam Al-Awsat adalah kitab hadis dengan isnad hasan. Isnad itu artinya mata rantai rawi yang baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi. Maksudnya mendatangi tukang dukun lalu mempercayainya apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir. Maka riwayat yang kedua, dalam riwayat Imam At-Tabarani tidak disebutkan kalimat itu. Tidak disebutkan kata tersebut. Nah, taib. Bisa dimaklumi ya. Yang paling penting dari poin ini adalah bahwa kalau Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, maka ini berarti dosa besar. Ini berarti apa? Dosa besar. Kalau ada hadis yang seperti itu berarti yang dilarang oleh Rasulullah SAW melakukan perbuatannya tersebut, maka perbuatan itu adalah dosa besar. Kalau ada kata-kata laisa minna, bukan dari kami. Nah, silakan. Qala al-Baghawi al-'arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimat yustadallu biha 'ala al-masruq wa makanid dhallah wa nahwi dhalik. Wa qila huwa al-kahin wal kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal wa qila alladhi yukhbiru 'amma fil dhamir. Nah, Al-Baghawi berkata, Al-Araf, yaitu orang pintar, ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Ada pula yang mengatakan dia adalah kahin, yakni dukun. Padahal kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan di dalam hati seseorang. Nah, Al-Baghawi. Al-Baghawi adalah seorang imam, seorang alim. Dia dinisbatkan kepada sebuah kota Bagh, yaitu kota antara Moro dengan Hurrah atau Hirah. Itu di mana ya sekarang? Sebentar ya. Sekarang ada di Pakistan. Ya, Al-Baghawi sekarang ada di Pakistan. Nah, taib. Al-Baghawi itu adalah penisbatan kepada sebuah kota namanya Bagh. Dan Bagh ada di Pakistan untuk saat sekarang ini. Dan namanya, nama Imam Al-Baghawi Al-Husain bin Mas'ud. Beliau bermadhab Syafi'i. Dan beliau seorang alim hadis dari negeri Khurasan. Khurasan sekarang adalah Iran. Kemudian beliau wafat pada tahun 516. 516. Taib. Al-Baghawi berkata, Al-Arraf, dalam tanda kurung sini orang pintar, menurut orang bodoh. Al-Baghawi, Al-Arraf, ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Kalau bahasa Indonesianya adalah tukang ramal.
Tetapi kalau dalam bahasa Arab lebih detail lagi. Al-arraf adalah yang mengetahui hal-hal yang telah lalu. Barang hilang, kemudian sesuatu dicuri orang yang telah lalu. Al-arraf. Kemudian di sini disebutkan, ada pula yang mengatakan dia adalah kahin. Ada yang mengatakan al-arraf sama dengan kahin. Padahal kahin beda. Kahin itu orang yang mengetahui tentang perkara-perkara yang terjadi di masa mendatang. Misalkan bertanya, kapan saya dapat jodoh? Kapan saya dapat anak? Bertanya. Mengetahui akan hal yang akan datang. Itu kahin. Jadi beda antara arraf dengan kahin. Kahin mengetahui yang telah lalu. Arraf adalah mengetahui perkara-perkara yang akan datang. Atau mengaku lebih tepatnya. Bukan mengetahui. Mengaku. Mengetahui yang akan datang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan di dalam qalbu, hati seseorang. Berarti kalau boleh kita bagi, ada istilah. Istilah yang pertama adalah al-arraf. Al-arraf. Ya. Al-arraf. Di sini ada beberapa pendapat. Ada yang ada yang mengatakan dia adalah tukang ramal masa lalu atau sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Seperti barang-barang hilang. Seperti barang-barang hilang. Ada yang mengatakan dia sinonim sama dengan kahin. Nah, al-kahin apa itu? Al-kahin. Apa itu al-kahin? Kahin adalah tukang ramal masa mendatang. Masa datang. Kapan si fulan nikah, kapan si fulan mati, kapan si fulan dapat anak, kapan mendatang. Kahin. Jadi ada yang mengatakan al-arraf, tukang ramal masa lalu. Ada yang mengatakan al-arraf sama dengan kahin. Tapi pendapat yang benar adalah al-arraf, tukang ramal masa lalu, al-kahin, tukang ramal masa mendatang. Ya. Ada lagi yang mengatakan al-arraf adalah tukang ramal apa yang ada di dalam qalbu. Tukang ramal apa yang ada dalam qalbu. Jadi mengetahui hati-hati orang. Dan ini sebenarnya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yun. Wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat, khainah, mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, apa yang tersembunyi di dalam dada.
Allah tahu. Ini kekhususan milik Allah. Dan inilah kesyirikan. Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah, Al-Arraf dan Al-Kahin dengan Allah. Dalam perkara mengetahui akan hal gaib. Hal gaib ada 3. Masa lalu, barang-barang yang hilang, masa mendatang, dan apa yang di dalam kalbu. Nah, ini adalah kesyirikan akbar yang mengaku mengetahui akan hal tersebut, dia adalah syirik akbar karena menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dimaklumi ini ya. Baik, naqra. Qala Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah al-Arrafu ismun lil kahin wal munajjimu wal munajjimi wal rammali wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaumin yaktubuna abajad. Nah, iqra. Menurut Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Al-Araf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, peramal nasib, dan yang sebangsanya, yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Siapa beliau itu? Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim. Nama lengkapnya. Nama lengkapnya Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Saya ulangi, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah Al-Harrani. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Wafat pada tahun 728 Hijriah. Wafat pada tahun 728 Hijriah. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah Al-Harrani. Dan beliau diberi gelar Syekhul Islam. Syekhul Islam adalah gelar untuk orang alim. Ya. Dan orang ahli ibadah. Dan tidak ada yang sampai kepada derajat ini kecuali orang-orang yang alim, benar-benar alim. Di antara yang diberikan gelar dengan Syekhul Islam adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Kemudian Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini Syekhul Islam. Karena saking pintarnya, alimnya terhadap agama Islam. Nah, dan beliau ini berasal dari kota Harran. Harran itu adalah utaranya kota Irak. Tetapi kemudian pindah ke Damaskus. Pindah ke Damaskus. Dan beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau berkata, Al-Arraf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum. Tukang nujum, tukang ramal, meramal dengan bintang. Peramal nasib dan yang sebangsanya. Peramal nasib dan yang sebangsanya.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Syekhul Islam, Al-Arraf itu nama untuk orang yang meramal. Baik itu tukang ramal, tukang nujum, ya, peramal nasib. Pokoknya yang berkaitan dengan ramalan. Itu namanya Al-Arraf. Taib. Yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Nah. Kemudian tentang orang-orang yang menulis huruf abjad untuk mencari rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallah min khalaq." Aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktikkan hal itu, yaitu meramal, akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Maksudnya tidak ada pahalanya. Maksudnya adalah tidak ada pahalanya. Nah, di sini ada kata-kata tentang orang-orang yang menulis huruf abjad. Abjad artinya adalah huruf-huruf yang tersendiri tanpa ada maknanya. Huruf-huruf yang tersendiri tanpa ada maknanya. Nah, orang-orang seperti ini tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Kenapa? Karena melanggar larangan Allah, yaitu tidak boleh meramal. Mereka meramal, menyamakan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah selesai tentang bab yang ke-27. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila ada orang meramal melalui bintang, maka itu adalah syirik. Dan syirik akbar. Lebih besar lagi kalau seandainya merasa bintang itulah yang memberi pengaruh. Bintang itulah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Nah, ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah. Baik. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya buka sesi pertanyaan. Silahkan jika ada yang bertanya. Ada? Kita agak sedikit pelajarannya karena melanjutkan pada tema yang akan datang. Yang tema yang telah lalu. Apakah orang yang tanpa sengaja melihat ramalan di sosmed termasuk yang diancam kesyirikan? Jawabannya, sesuatu yang tanpa sengaja tidak ada hitungannya di dalam agama Islam. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan atasku untuk umatku al-khata', kekeliruan, ketidaksengajaan. Dan kelupaan. Dan yang dipaksakan untuknya. Nah, ini tidak ditulis dosa. Ini kalau seandainya orang lagi scroll. Ada kemudian nampak, kemudian terdengar beberapa detik misalnya. Lalu dia angkat lagi, tidak mengapa. Yang keliru adalah apabila dia mencari ramalan. Tetapi
Apabila dia melihat sebuah ramalan untuk membantah, boleh. Untuk membantah, boleh. Jadi dia sengaja melihat orang yang meramal agar dia bisa membantah orang yang meramal tersebut. Apalagi zaman media sosial sekarang ini, maka boleh aja. Yang tidak boleh adalah dia melihat sengaja, kemudian bertanya atau percaya. Nah ini yang berdosa. Nah, ada lagi? Silakan. Tentang candaan Ustaz, biasa kan kalau berteman tuh ada saking akrabnya lalu bercanda. Candanya begini, perasaan Ikam nih kayaknya pacangan dapat duit nih. Modelnya seolah kan mengetahui dapat duit dengan melihat gaya-gaya seperti menerawang atau apa. Nah apakah ini termasuk perbuatan syirik juga Ustaz? Tergantung dia dalam tahap meramal atau sedang mendoakan. Kalau seandainya dia meramal, maka meskipun dengan bahasa seperti itu dan dia bukan niatan untuk meramal, perbuatan itu dijauhi. Tapi kalau untuk mendoakan, maka boleh. Bagaimana kan setelah tahu kayak gitu kan ada atau kita melihat teman yang lain melakukan itu, apakah kita harus menghentikan bahwasan ini kada boleh atau melihat akan aja Ustaz? Kalau sikap kita melihat dalam keadaan ada teman kita kayak gitu, kalau kita lihat kan apakah kita mendapatkan keburukannya itukah juga? Sama hukumnya, kita yakini itu salah, maka kita harus menasihati. Tapi kalau kita pinanya bergayaan aja tuh, atau pinanya mendoakan, maka tidak kita nasihati. Bergayaan tidak boleh itu. Karena dikhawatirkan dia meramal. Ya. Kalau kita melihat itu bisa menjauhkan dia dari mengetahui akan hal gaib hanya Allah, maka kita nasihati. Ada unsur menakut-nakuti itu Ustaz. Kayaknya ada kecelakaan kamu Ikam nih atau ini. Nah, itu masuk kepada tukang ramal sudah. Ya, dia tidak bukan hanya sekedar memberitahu atau dia meramal. Dan itu adalah lebih condong kepada su'udzan, merasa bernasib buruk, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan meramal ini Ustadz, di dalam kalau kita mempelajari hukum pidana itu ada beberapa ahli yang bisa menyebutkan apabila orang dengan bentuk rahang besar, umpamanya mata melotot atau yang disebut tipe Lambroso gitu. Nah, ilmu-ilmu semacam itu apakah juga termasuk dalam hal peramal atau dukun? Atau juga yang lebih kesini lagi ilmunya itu fisiognomi. Apa namanya, Pak? Fisiognomi. Menghubungkan bentuk fisik seseorang, bahwa orang yang mempunyai misal wajahnya itu bentuknya bulat, ini hampir bisa memastikan orang ini sifatnya demikian. Nah, ramah, ada yang kasar dan lain-lain. Bentuk alis segala macam. Atau lebih ke sini lagi di dalam ilmu kriminologi itu lebih detail lagi menggambarkan hal ini. Umpamanya guratan ya mata atau hal-hal lain yang ini menggambarkan, hampir bisa memastikan orang yang memiliki ciri-ciri karakteristik fisiknya demikian, ini sifatnya begini. Apakah hal demikian juga termasuk yang diancam di dalam hadis tersebut? Bismillah, alhamdulillah. Bagus ini pertanyaannya. Saya juga dulu pernah ditanya oleh sekolah internasional
dan mahal di Jakarta. Mereka mengatakan, Ustadz, kami mengetahui karakter dan sifat serta karakteristik dari si anak ini melalui guratan yang ada di telapak tangan. Maka kalau kita sudah ketahui, kita akan arahkan dia. Oh, kamu bagusnya jadi pengacara, kamu bagusnya jadi ahli kimia, kamu bagusnya jadi insinyur dan seterusnya. Ini hukumnya bagaimana? Ada juga kemarin beberapa waktu yang lalu melihat dengan retina mata. Itu bahkan masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan yang mengusung dakwah sunnah. Dan waktu itu saya kurang sepakat dengan itu adalah sebagai sebuah penetapan. Jika dilihat bentuk matanya begini, bentuk bola matanya begini, maka akan seperti ini orangnya. Adapun dari sudut pandang syariat, apakah dia meramal atau tidak? Jawabannya adalah semua sebab, ada dua sebab. Sebab syar'i, dini, sesuai dengan syariat dan agama. Sebab kauni, qadari, sebab yang merupakan kuasa Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Syar'i dini adalah air Zam-Zam bisa dijadikan sebab untuk makanan paling bergizi, obat penyembuh. Karena hadisnya ada. Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam makanan bergizi dan obat penyembuh. Oke. Ini sebab syariat dan sesuai dengan agama. Ada lagi contohnya kurma ajwa. Kurma yang didapat di daerah tinggi kota Madinah. Kurma ajwa. Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu summun wala sihr. Siapa yang makan kurma ajwa di pagi hari sebagai sarapannya 7 butir kurma, maka tidak akan terkena racun dan sihir. Ini sebab syariat dan sebab yang sesuai dengan agama Islam. Disebut dalam bahasa Arabnya sebab syar'i dini. Di sana ada sebab kauni qadari, sebagaimana disebutkan tadi. Kalau dalam hukum pidana itu ada ahli raut wajah. Gitu. Misalkan saya sekarang begini ini menunjukkan apa. Gitu. Kemudian saya mengedipkan mata ketika berbicara menunjukkan apa, itu ada pembicaraan. Nah, contoh sebab kauni qadari, contoh obat. Obat itu kuasa Allah. Minum obat ini bisa sembuh sakit kepala. Minum obat ini bisa sembuh kolesterol. Minum obat ini bisa sembuh macam-macam. Ini namanya sebab kauni qadari. Sebab karena Allah mengatakan kun, makanya disebut kauni. Atas kuasa Allah. Qadari atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebab syar'i dini itu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Sedangkan sebab kauni qadari berdasarkan penelitian dan kemanjuran yang sudah terbukti. Penelitian dan kemanjuran yang sudah terbukti. Obat sakit kepala ini terbukti
manjur, dan ada jurnalnya, penelitiannya ada, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini diterima. Yang menjadi intinya adalah sebab syar'i ini pasti boleh dijadikan sebab. Sebab kauni qadari boleh dijadikan sebab asal tadi sudah terbukti, sudah teruji coba, ada jurnalnya, ada yang berani bertanggung jawab. Nah, ini boleh dijadikan sebab di dalam agama Islam. Termasuk di dalamnya yang Bapak-bapak sebutkan tadi. Hal-hal yang Bapak sebutkan tadi. Boleh di dalamnya kita percaya itu sebagai sebab kauni qadari kalau terbukti, kalau teruji, ada jurnalnya, ada penelitiannya, nah boleh. Itu pun tidak bisa kita pastikan. Harus dengan mengaitkan dengan kehendak Allah. Insya Allah ini orangnya baik. Cara duduknya baik. Cara menatapnya lembut, teduh. Bahkan ada alat mendeteksi ini dusta atau bukan. Kan ada tuh. Maka itu adalah sebab yang disebut dengan sebab apa tadi? Kauni qadari. Syaratnya diterima dan boleh dijadikan sebab kalau terbukti, teruji. Ada jurnalnya, ada yang berani mempertanggungjawabkan. Paham ya? Jadi kita tidak menolak pengetahuan itu. Tetapi dia masuk ke dalam kauni qadari. Bisa dijadikan sebab syar'i, bukan meramal, kalau teruji, terbukti, ada jurnalnya, ada penelitiannya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi itu pun harus dikaitkan dengan kehendak Allah. Saya dimaklumi ya Pak ya. Nah, saya lupa istilahnya, ahli apa sih dalam bahasa kriminal itu? Ada anggota di sini. Ahli apa gitu? Apa? Forensik ya. Forensik ada ininya lagi. Ada cabangnya lagi. Ahli forensik apa gitu. Ya, ahli forensik betul itu. Ahli forensik. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menafikan itu semua sebagai ilmu pengetahuan, tapi tadi dia bisa jadi sebab kauni qadari kalau teruji, terbukti, ada jurnal, ada yang bertanggung jawab atasnya. Jadi tidak meramal jadinya. Nah, yang tadi itu belum ada terujinya. Mata juga belum ada terujinya. Karena saya pernah dikatakan, Ustadz coba saya baca mata Ustadz ini, retinanya. Nah ini kan seperti meramal ini dia. Nah, banyak karak berarti banyak melihat yang haram misalkan. Nah, ada lagi? Adzan, sudah adzan? Tadi sudah adzan belum? Oh, adzan dulu, silakan. Kok nggak diberitahu? Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Langsung saja Ustadz, pertanyaannya adalah apakah orang yang pekerjaannya melakukan menganalisis Ustadz, seperti contoh menganalisis tentang pertandingan bola gitu. Oh ini akan seperti ini, kemungkinan ini golnya akan seperti ini dan si A, si B, tim si A, si B akan yang kalah. Atau misalkan menganalisis tentang politik atau tentang kemungkinan ini yang akan menang atau tahun sekian-sekian misalkan akan terjadi perang dan sebagainya dengan indikasi-indikasi semacam ini. Apakah itu termasuk dalam ramal itu Ustadz? Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah. Kalau seandainya dia adalah menganalisa yang ada data, maka bukan tukang ramal. Dia hanya mengolah data saja. Contoh misalkan pengamat sepak bola atau komentator sepak bola. Ini sepertinya klub A akan menang. Karena klub B tidak memiliki back yang kuat. Misalkan. Sedangkan klub A ada pemain sayap yang bagus. Oh, saya kayak komentator. Ya. Nah, itu tidak mengapa. Bukan sebagai sebuah ramalan. Ya. Wallahu a'lam. Begitu juga dalam hal politik. Misalkan berbicara tentang geopolitik global. Sepertinya akan terjadi perang dunia ketiga. Karena Cina akan bersatu dengan Rusia, kemudian Amerika dengan sekutu-sekutunya, tetapi Indonesia dengan sebagai negara non-blok dia tidak akan ikut-ikutan dan diuntungkan dalam hal ini. Maka yang seperti ini adalah dia berbicara dengan data dan situasi. Ya, tetapi itu tidak meramal. Wallahu a'lam. Ustaz tahu jualan non-blok, geopolitik. Nah, kita belajar. Baik, langsung saja ya Ustaz. Iya, nembah tumpang kayak apa? Kada langsung ulun hadangi kapian. Nah, saya pernah Ustaz nonton YouTube short. Terus saya ketemu video yang isinya foto nenek-nenek miskin gitu. Nah, habis itu ada suara orangnya yang di video itu ngomong, kalau enggak like video ini berarti temannya setan.
Kalau skip video ini masuk neraka. Kalau kalian like masuk surga. Kalau saya skip pun agak takut juga. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah ini termasuk hukum ramal? Ini bukan ramal tetapi ini takut. Takut yang mencederai tauhid. Takut yang mencederai, merusak, atau bukan merusak ya, mencederai, melukai tauhid. Karena orang yang bertauhid, dia tidak akan pernah takut kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut yang di dalamnya ada pengagungan dan ketundukan serta rasa cinta. Tidak boleh itu diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Tidak boleh takut kepada sesuatu yang di dalamnya ada pengagungan, ketundukan dan rasa cinta kecuali hanya kepada Allah. Yang seperti ini dikhawatirkan seperti itu. Ya. Sama kalau seandainya dapat SMS, dulu ya SMS belum ada WhatsApp, atau WhatsApp. Kalau tidak menyebarkan WhatsApp ini maka akan miskin 7 turunan. Ini takut rahasia namanya. Al-khawfus sir. Takut rahasia. Dan takut rahasia ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Akan tetapi takutlah kalian kepada aku jika kalian benar-benar beriman. Ayat ini awalannya menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yukhawwifu awliya. Dalam surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Nanti kita takut terhadap syaitan, contohnya begini, oh jangan usaha ini, pasti miskin. Nah, ini takut kepada syaitan. Usahalah itu, nanti kaya. Padahal yang itu adalah haram. Ya. Ya'idukumul faqra. Allah berfirman dalam surat yang lain, ya'idukumul faqra. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kepada kalian kemiskinan. Surah Al-Baqarah ayat 267. 267. Sering sekali kita ingin jalan istiqamah, mencari yang halal, lalu takut miskin. Nanti tidak ada untung. Nanti rugi. Nah, itu sebenarnya sedang dibisik-bisik oleh syaitan. Akhirnya mencari jalan yang haram. Karena kalau jalan ini pasti miskin, gak ada untungnya. Nah, itu namanya rasa takut rahasia. Rasa takut rahasia tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Rasa takut rahasia itu rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan, ketundukan, dan rasa cinta. Dan itu hanya boleh kepada Allah SWT. Jangan sholat subuh. Ada pasar subuh lah. Di pasar-pasar ada pasar subuh kan. Jangan pasar subuh. Habis kena pelanggan. Nah, itu rasa takut rahasia. Makanya sebagian ada yang tidak sholat subuh. Demi harta yang didapat mungkin seharinya tidak lebih daripada 50 juta. Atau 10 juta. Nah itu termasuk di dalamnya yang disebutkan tadi. Namanya rasa takut rahasia. Tidak boleh. Rasa takut rahasia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Ada lagi? Di kota Banjarmasin ini pengajian-pengajian dakwah sunnah kan masih baru ya. Meskipun sudah lama, tapi masih baru. Makanya harus banyak belajar, bahkan cara bertanya pun banyak belajar. Seperti yang dalam tadi. Ya, ini menunjukkan kan baru bertanya. Kalau yang sudah lama bermajlis, dia akan mengatakan, apa hukumnya perbuatan percaya kepada apa yang disebutkan di dalam video. Kalau enggak like video ini berarti temannya setan, nah, seperti itu. Jadi kan ini cerita dia. Kenapa? Karena belum biasa bertanya. Bukan belum bisa, belum biasa bertanya. Ya. Nah, biasanya itu bisa bertanya kalau sudah sering ke majelis ilmu. Apa hukumnya seorang suami mengucapkan begini-begini? Apa hukumnya perbuatan begini-begini-begini? Nah, gitu. Nah, baik. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.